Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Baihaqi, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 87815884. Di sini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan tugas 3 literasi karakter dan kepramukaan. Yaitu yang pertama adalah jelaskan 3 kasus karakter pada anak. Kasus yang pertama adalah kasus anak kurang disiplin. Kasus ini menunjukkan bahwa anak belum memiliki kebiasaan mengatur waktu dan belum memahami pentingnya menaati aturan. Ketidakdisiplinan ini muncul karena anak lebih menginginkan keinginannya sendiri, sehingga aturan, jadwal, dan tanggung jawab menjadi kurang diperhatikan. Dan jika tidak dibimbing, perilaku ini bisa memengaruhi proses belajar dan hubungan sosial dan perkembangan karakter anak. Selanjutnya, kasus anak kurang empati. Perilaku ini menunjukkan bahwa anak belum memiliki atau belum memahami perasaan orang lain dan belum bisa untuk merespon secara peduli. Anak mungkin belum mengenal konsep berbagi, bekerja sama, atau memperhatikan kondisi sosial di sekitarnya. Hal ini membuat anak cenderung fokus pada dirinya sendiri dan tidak peka terhadap emosi orang lain. Selanjutnya adalah kasus anak kurang jujur. Tindakan ini biasanya muncul karena anak takut dimarahi, merasa malu mengakui kesalahan, atau terbiasa melihat orang dewasa di sekitarnya tidak jujur. Anak memilih berbohong sebagai jalan untuk menghindari masalah tanpa memahami bahwa perilaku tersebut akan berdampak pada dirinya sendiri. Selanjutnya, berikan satu contoh untuk masing-masing kasus karakter tersebut. Contoh kasus karakter anak yang kurang jujur yaitu seorang anak setiap pagi selalu terlambat datang ke sekolah meskipun sudah diingatkan berulang kali. Di kelas, ia sering tidak mendengarkan instruksi guru, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, dan meninggalkan meja belajar tanpa izin. Lalu contoh yang kedua yaitu contoh kasus anak kurang empati. Saat bermain bola di halaman sekolah, seorang anak menendang bola terlalu keras sehingga mengenai temannya hingga jatuh. Anak tersebut menangis, tetapi ia hanya menertawakan dan melanjutkan permainan tanpa membantu ataupun meminta maaf. Contoh yang ketiga yaitu contoh kasus anak kurang disiplin. Contoh kasus anak kurang disiplin seperti di kelas, guru meminta semua siswa mengumpulkan PR. Ketika giliran seorang anak, ia mengatakan bukunya ketinggalan di rumah, Bu, padahal sebenarnya ia belum mengerjakan tugas tersebut. Atau dia itu takut dimarahi oleh gurunya jika mengatakan yang sebenarnya. Oke, selanjutnya analisis dampak dari kasus karakter tersebut baik untuk anak sendiri maupun untuk lingkungan. Dampak bagi anak dari kasus anak kurang ajar adalah kehilangan percayaan ketika kebohongan terbongkar. Anak tersebut akan sulit mendapatkan kepercayaan oleh guru, teman maupun orang tua. Kasus ini juga bisa berdampak membawa kebiasaan buruk hingga dewasa. Jika dibiasakan, ketidakjujuran dapat menjadi kebiasaan jangka panjang. Yang kedua yaitu dampak bagi anak dari kasus kurang empati adalah kesulitan teman, maksudnya karena merasa kurang dipedulikan, menjadikan anak tersebut tidak ditemani karena kurang peduli dengan sekitar, baik teman maupun orang lain. Selanjutnya, dampak bagi anak dari kasus kurang disiplin adalah prestasi anak tersebut menurun karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik, yang dapat mengakibatkan anak tersebut bermalas-malasan. Selanjutnya, jelaskan pengertian individu yang sehat menurut 3 dari 7 pakar tersebut. Menurut Fritz Perls, orang yang sehat dapat mengatur diri sendiri tanpa tekanan dari luar. Perls percaya bahwa hanya kesadaran diri yang dapat menimbulkan perkembangan pribadi yang sehat. Kita harus menerima dorongannya sendiri. Manusia umumnya dibentuk oleh lingkungan luar untuk mengontrol dorongan diri. Dorongan terkekang itu tidak hilang, namun menjelma dalam cara lain. Perls
Rawls percaya bahwa pikiran berfungsi pada dua tingkat, yaitu tingkat publik, tingkah laku lahiriah, dan tingkah pribadi, pikiran dan khayalan. Pikiran melatih perilaku di masa depan, namun dapat menimbulkan kecemasan, yaitu tingkat publik, yaitu kepribadian sehat yang hidup di sini dan di masa kini, tidak cemas akan masa depan. Pengaturan diri sendiri berlawanan dengan pengaturan dari luar. Anak belajar dari orang tua tentang aturan dan cara berperilaku yang baik. Aturan ini disebut suara hati. Selanjutnya, menurut Carl Rogers menyatakan bahwa orang sehat mampu mengatur diri sendiri, mampu mengatur sendiri pertumbuhan tanpa terhalang oleh masa kanak-kanak. Pada masa kecil, anak mengembangkan pengertian diri atau konsep self-concept. Cara bagaimana diri berkembang menjadi sehat tergantung cinta yang diterima dalam masa kecil. Pada waktu diri berkembang, anak juga belajar membutuhkan cinta. Anak dalam situasi ini mengembangkan penghargaan positif bersyarat. Kasih sayang dan cinta yang diterima oleh anak Kasih sayang dan cinta yang diterima anak adalah syarat terwujudnya tingkah laku yang baik. Bila ibu mencela anak karena menjatuhkan benda, anak itu mencela dirinya sendiri dan dia menghukum dirinya seperti dilakukan ibunya. Anak itu harus dihindarkan dari tingkah laku atau pikiran dan cara menyebabkan celaan agar tidak merasa bersalah dan tidak berharga yang akhirnya meluas dan menyebar. Selanjutnya, menurut Erich Fromm mendeskripsikan kepribadian sehat sebagai kepribadian yang ditentukan oleh kekuatan sosial yang mempengaruhi anak-anak dan juga oleh kekuatan historis yang memengaruhi perkembangan manusia. Selanjutnya, apabila Bapak atau Ibu akan melakukan pembelajaran dalam rangka pengembangan dan penguatan karakter siswa, pendekatan pembelajaran apa yang akan dipilih? Mengapa pendekatan tersebut yang dipilih? Pendekatan pembelajaran yang saya pilih adalah pendekatan pembelajaran berbasis nilai dan pengalaman langsung atau biasa disebut experiential learning. Alasannya adalah karena pendekatan ini memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui kegiatan nyata, refleksi, dan pembiasaan. Dengan mengalami langsung suatu tindakan, siswa lebih mudah membentuk dan memperkuat karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Pendekatan ini juga membuat siswa aktif, terlibat, serta mampu menghubungkan nilai-nilai karakter dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, berita tentang korupsi semakin marak di berbagai media. Pastinya siswa kita juga akan mengetahui hal tersebut. Bagaimana upaya yang sedang atau akan dilakukan di dalam pembelajaran di kelas. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran di kelas Bapak Ibu untuk menanamkan nilai anti korupsi? Mengapa upaya tersebut yang Bapak atau Ibu lakukan? Upaya yang saya akan lakukan untuk menanamkan nilai anti korupsi dalam pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin melalui kegiatan nyata di kelas. Contohnya, membiasakan siswa mengerjakan tugas tanpa menyontek, masuk kelas dan dengan tepat waktu. Pendidikan karakter merupakan salah satu fokus dari kurikulum Merdeka. Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran harus difokuskan pada penanaman dan penguatan nilai-nilai karakter pada siswa. Sehubungan dengan itu, berdasarkan pengamatan Bapak Ibu di sekolah dan masyarakat sekitar sekolah tempat bertugas, nilai karakter apa yang sedang menjadi trending topik yang perlu menjadi perhatian? Nilai karakter yang saat ini menjadi trending topik untuk diperhatikan adalah disiplin dan tanggung jawab. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang mulai mengalami penurunan kedisiplinan seperti terlambat datang ke sekolah, kurang mematuhi aturan kelas, atau tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Situasi ini dipengaruhi oleh perkembangannya teknologi, khususnya penggunaan gawai yang membuat anak lebih mudah terdistraksi. Nilai karakter yang menjadi trending topik karena yang pertama yaitu perubahan kebiasaan belajar setelah pandemi membuat beberapa siswa kurang terbiasa dengan rutinitas teratur. Yang kedua, pengaruh media digital yang sangat kuat sehingga anak lebih tertarik bermain gawai dibanding menunaikan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga,
dukungan lingkungan yang bervariasi baik di rumah maupun di masyarakat, hingga ada siswa yang kurang mendapatkan contoh disiplin dan konsisten. Oleh karena itu, penanaman nilai disiplin dan tanggung jawab perlu mendapatkan perhatian khusus agar siswa memiliki kebiasaan positif yang akan mendukung keberhasilan belajar dan perkembangan karakter mereka. Selanjutnya, masalah atau kasus yang dihadapi anak sangat bervariasi. Tentu saja hal tersebut sangat berdampak pada terhambatnya kepribadian sehat anak. Sekolah dituntut untuk dapat menyediakan kondisi yang mampu memenuhi kebutuhan dasar siswa, seperti kondisi atau situasi sekolah yang aman, yang nyaman, hubungan sosial antar siswa dan siswa guru yang harmonis, serta adanya penghargaan terhadap keberadaan mereka. Berdasarkan pengamatan Bapak Ibu, kasus apa yang sering muncul di sekolah, apa upaya pencegahan yang sudah dan akan dilakukan upaya tidak terjadi kasus yang tidak diharapkan. Kasus yang sering muncul di sekolah adalah kurangnya kemampuan bersosial, seperti contohnya yaitu mudah bertengkar, sulit bekerja sama, ataupun tidak mampu mengelola emosi. Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang cepat tersinggung membuli temannya atau menarik diri dari pergaulan. Faktor penyebabnya bisa berasal dari lingkungan keluarga, pengaruh media, maupun kurangnya latihan keterampilan sosial. Dan upaya pencegahan yang sudah dan akan dilakukan yaitu yang pertama, membangun suasana kelas yang nyaman dan aman, seperti membuat kesepakatan kelas bersama agar siswa merasa dihargai. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan penguatan karakter, misalnya kegiatan kerja kelompok, permainan edukatif, diskusi, dan melatih empati dan kerjasama. Dan yang ketiga, memberikan pendampingan dan komunikasi yang baik melalui pembimbingan guru kelas, kolaborasi dengan guru BK, maupun berkomunikasi dengan orang tua. Yang keempat, memberikan contoh positif melalui sikap guru yang ramah, adil, dan menghargai siswa. Dan yang kelima, menciptakan kegiatan sekolah yang inklusif, seperti kegiatan ekstrakurikuler ataupun proyek bersama yang dapat membangun hubungan sosial lebih sehat. Dengan langkah-langkah tersebut, sekolah dapat membantu mencegah munculnya kasus-kasus yang tidak diharapkan, sekaligus dapat membangun kepribadian sehat pada siswa. Oke, mungkin demikian dari saya jawaban sekaligus penjelasan yang sudah saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.